Erwin menamparkan Dolah dan menggarukkan kuku-kukunya ke muka dukun itu. Setelah itu dia tidak dapat mengendalikan diri lagi. Perut dan dada Dolah dirobek. Isinya dikeluarkan. Kemudian ia melangkah keluar. Sebelum sampai ke pintu, pembantu yang menerima tamu masuk. Ia menjerit karena terkejut dan takut. Lalu keluarlah beberapa orang lain yang ada di rumah itu. Istri Dolah, 2 orang anaknya dan seorang perempuan yang sedang bertamu di belakang. Yang mula-mula mereka lihat adalah harimau yang sedang menuju pintu. Erwin menoleh membuat mereka lebih terkejut. Harimau bermuka manusia. 2 anak Dolah kontan jatuh pingsan. Setelah itu baru istri Dolah melihat apa yang telah terjadi atas diri suaminya. Manusia harimau yang merasa terpaksa membunuh dalam petualangannya itu meneruskan langkahnya. Keluar dari rumah itu, beberapa orang yang melihat harimau bermuka manusia itu menjerit atau pingsan. Erwin jalan saja terus seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Dia tidak merasa perlu menyembunyikan diri. Orang-orang yang terkejut dan panik menjadi heran dan tak dapat mengerti ketika mendadak harimau itu hilang begitu saja. Tak lama antaranya Erwin telah berjalan sebagai manusia lain menuju tempat kediamannya. Ia merasa letih, merebahkan diri di atas bale-balenya yang tanpa tikar lalu tertidur. Peristiwa yang terjadi di rumah dukun Dolah telah menggemparkan masyarakat dan mengingatkan mereka pada kisah manusia harimau hampir setahun yang lalu. Kejadian pada diri dukun yang cukup dikenal ini hampir sama dengan beberapa orang termasuk anggota polisi yang dikoyak-koyak harimau di Sleepy. Lama tidak terdengar lagi kejadian yang ada kaitannya dengan makhluk aneh yang amat menghebohkan dan menimbulkan rasa takut itu. Kini baru ada korban baru. Dukun Dolah yang dirobek-robek di rumahnya sendiri. Istri dan keluarganya yang sudah sadar dari pingsan menceritakan bahwa mereka melihat seekor harimau bermuka manusia keluar dari rumah mereka. Kejadian ini segera dilaporkan kepada polisi, yang merasa sangat dipanggil oleh tugas untuk memelihara ketenangan dan keamanan. Tetapi sayang sekali dalam hal ini tidak dapat berbuat banyak, karena yang dihadapi bukan manusia bersenjata, tetapi makhluk yang bukan harimau tetapi juga bukan manusia sebagaimana mestinya. Sebagaimana pernah dilakukan Erwin dulu, maka sekali ini pun ia menelepon beberapa harian ibu kota untuk tidak memberitakan tentang adanya manusia harimau mengambil korban, karena hal itu hanya akan menimbulkan panik dan mengganggu ketenangan. Tahu bahwa perintah dari manusia harimau lebih baik dipatuhi untuk keselamatan diri, maka tidak satu pun surat kabar yang mau memuat tentang kejadian atas dukun Dolah itu. Yang tidak dapat dicegah adalah cerita dari mulut ke mulut oleh orang-orang yang melihat manusia harimau itu keluar dari pekarangan rumah Dolah. Sebelum ia mendadak hilang dan kemudian bertukar menjadi Erwin yang meneruskan perjalanan pulang ke rumahnya sebagai manusia lainnya. Joyo Sukarto dan Sumarta menjadi gemetaran ketika mendapat kabar bahwa Dolah yang jadi alat mereka untuk menganiaya Taufik telah dibunuh oleh makhluk yang berkuku harimau. Apakah mereka juga akan menemui ajal dengan cara yang sama? Mereka dihantui rasa takut dan tak tahu kemana mau cari perlindungan atau di mana hendak bersembunyi. Semalam suntuk Erwin tidur, diselang-seling oleh aneka mimpi. Yang indah semasa masih ada istri dan anaknya dan yang menegangkan, yaitu bagaimana Ki Ampu hendak membinasakannya. Pagi hari baru dia bangun, lalu ingat pada janjinya untuk mengunjungi pasiennya, Amalia. Ia langsung ke sana, dengan keadaannya yang kurang daripada sederhana, sebagaimana ia datang kemarinnya. Mas Kun dan istrinya menceritakan bahwa Amalia banyak mengigau dan kadang-kadang menjerit ketakutan. Suatu ketika ia berdiri di atas ranjang, lurus dan kejang bagaikan kayu. Matanya melotot memandang pintu, bagaikan hendak keluar dari rongganya, tidak berkedip barang sekalipun. Ketika Erwin menghadapinya, tanpa ditanya Amalia berkata, "Aku datang melaksanakan tugas belaka." Amalia tidak boleh dijamah oleh laki-laki manapun selain daripada orang yang telah melamarnya. Kalau diberikan kepadanya ia akan selamat. Matanya melotot tanpa berkedip dan badannya kaku, sebagaimana ia kaku kejang ketika kemarin berdiri di atas ranjangnya.
Ini tentu suara orang halus yang dikirim oleh dukun bayaran Syarif si kaya yang hendak menjangkau dan menikmati segala-galanya dengan kekuatan uangnya. Begitu pikir Mas Kun dan istrinya. Sementara itu Jamal yang sahabat Mas Kun juga tiba di sana langsung ke kamar tidur Amalia, turut mempersaksikan. Jahaman benar si Syarif, kata Mas Kun tanpa kuasa mengekang lidahnya. Dia tidak sangsi lagi bahwa yang mengerjai anaknya adalah Syarif yang mempergunakan kekuatan dukun itu. Tuan Dukun, balaskanlah sakit hati kami, katanya melanjutkan. Setelah terlepas dengan kata-kata itu baru ia ingat bagaimana Erwin tidak senang dengan caranya berpikir. Tetapi Erwin juga dapat memahami kenapa dia berkata begitu. Siapapun mungkin akan bersakit hati kalau mendengar anaknya melalui iblis berkata demikian. Seperti biasanya dalam menghadapi pasien yang kena guna-guna, Erwin bertanya siapa gerangan majikan orang halus atau iblis itu. Amalia tidak menjawab. Kalau kau tidak mau memberitahu, aku terpaksa menyiksa atau membunuhmu, kata Erwin. Amalia tertawa mendengarnya, seperti mengejek. Jangan main-main, kata Erwin. Kau kata mau membunuh aku. Kalau aku tak sebutkan siapa yang memerintahku, itulah yang kuharapkan, kata Amalia. Kau menantang apa mengejek? Tanya Erwin. Sukamulah mau yang mana? Pokoknya aku senang kalau kau dapat membunuhku. Sudah lama aku ingin mati. Mas Kun, Juariah dan Jamal terkejut. Mereka tafsirkan Amalia yang ingin mati. Lupa bahwa yang bicara itu iblis di dalam diri Amalia. Gadis sakit itu sendiri tak sadarkan diri. Kau benar-benar menantang, kata Erwin. Kau yang dukun hebat seharusnya mengetahui lebih baik daripada itu. Sekarang ini aku sedang menderita. Aku dulu punya tugas-tugas yang mulia. Melawan iblis-iblis yang jahat. Yang disuruh majikannya menyakiti seseorang. Kau mau cuci tangan atas kejahatanmu, kata Erwin. Tidak. Aku bukan pengecut. Aku ini diberikan oleh majikan lamaku kepada majikanku yang sekarang. Sebagai budak, aku harus menurut perintah majikan baru. Bunuhlah aku, supaya aku bebas dari pekerjaan terkutuk ini. Demi segala yang gaib dan suci aku akan berterima kasih sekali kepadamu. Kau akan kuhormati sebagai si pembebas. Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan tenang sekali. Erwin yang punya sekian banyak ilmu, antara lain dari pengakuan orang halus seperti ini. Memang sebenarnya orang halus atau jin piaraan, bagaimanapun hebatnya, tak lebih daripada budak si dukun. Ia harus melaksanakan apapun yang diperintahkan majikannya. Bukan hanya manusia kasar dapat dihukum, misalnya dibunuh atau dirotan. Orang halus pun bisa, sebab sang majikan lebih hebat dari si orang halus. Tiba-tiba Amalia berkata, bunuhlah si pengkhianat itu. Aku akan menggantikan tugasnya. Pergi sajalah engkau. Aku tak berhak membunuhmu. Kalau kau hendak bebas dari tugas-tugas kotormu. Sebenarnya lah Erwin tidak pernah belajar membunuh iblis. Yang dapat dilakukannya ialah menyiksa dan mengusir si orang halus. Dengan adanya suara baru yang diucapkan Amalia agar si pengkhianat dibunuh, Erwin mengetahui bahwa sang dukun telah mengirim pesuruhnya yang lain untuk menggantikan budaknya yang tidak lagi mau melaksanakan tugasnya. Tolonglah bunuh aku, kata Amalia lagi menyuarakan keinginan iblis pertama. Kalaupun aku mampu, aku tak mau melakukannya, kata Erwin. Tetapi terus terang, aku tak tahu bagaimana caranya membunuh iblis. Menyesal sekali kawan, kata manusia harimau itu lebih lanjut. Dari marah ia menjadi kasihan mendengar nasib budak sang dukun. Kau mau menerima aku jadi pesuruhmu? Tanya orang halus yang ingin mati itu. Makanku tidak banyak, cukup seminggu sekali. Aku rasa aku akan senang jadi pesuruhmu. Karena kau pasti tidak akan menugaskan kejahatan padaku. Jangan, aku tidak biasa memperlakukan siapapun sebagai budak, apalagi memeliharanya. Pergilah engkau dengan damai. Kuharap kau mendapat tempat yang sesuai dengan keinginan hatimu. Kemudian tanpa diduga-duga Amalia menggeram dan mengangkat lalu menghempaskan tubuhnya berulang kali. Sehingga orang tuanya dan Jamal jadi ketakutan. Amalia bagaikan orang sedang berkelahi.
Erwin memperhatikan tanpa berbuat apa-apa, kecuali membaca berbagai mantra. Bedebah kau, kata Amalia. Kau yang bedebah, bentak Amalia lagi. Ia menyuarakan dua orang halus yang sedang bertarung di dalam dirinya. Si baik dan si jahat. Hampir 20 menit adegan itu berlangsung. Kemudian Amalia terdiam dengan napas terengah-engah. Salah satu iblis itu telah kalah. Entah yang mana, Erwin sendiri pun belum tahu. Kira-kira 10 menit kemudian baru Amalia berkata pula. Nah, sekarang kau berhadapan dengan aku, Dukun Sumatera. Sungguh kasihan. Dari jauh kau datang hanya untuk mampus di ruangan ini. Mestinya kau jangan campur tangan. Atau kau selidiki dulu dengan siapa kau berhadapan. Kau akan mati konyol di sini. Jadi urusan yang punya rumah untuk mempertanggungjawabkan kematianmu di rumahnya. Ini tentu orang halus yang baru datang dan telah mengalahkan rekannya yang ingkar memenuhi kewajiban yang dibebankan majikan kepadanya. Tak lama kemudian Amalia diam, lemas. Sebaliknya Erwin merasa dipukul oleh seseorang yang tidak kelihatan. Ia terjajar, mengejutkan Jamal dan Maskun beserta istrinya. Mereka dapat menerka bahwa ada orang halus yang membuat Erwin sampai terjengkang begitu. Erwin sendiri kaget bukan main. Tidak menyangka akan dapat hajaran begitu rupa. Disangkanya semula, ia hanya memerlukan lada seperti biasa. Menekankannya ke ibu jari kaki Amalia dan kalau dukunnya kurang kuat, maka orang halus itu akan pergi. Seperti yang dilakukannya pada diri Taufik. Bangkitlah, kata makhluk yang menjatuhkan Erwin. Kita selesaikan dengan adu tenaga atau kemampuan masing-masing. Erwin membaca doa penerang pandangan. Kini ia melihat makhluk itu. Mayat bertutupkan kain kafan yang menyertainya ketika dikuburkan. Berbeda dengan Datuan Nan Kuniang. Dia ini tidak berlumuran lumpur. Kain kafan itu masih putih bersih bagaikan belum pernah bersentuhan dengan tanah. Kepalanya saja yang berada di luar kain putih. Bukan tengkorak, muka biasa, muka jenazah yang pucat. Tetapi matanya terbuka. Walaupun tidak memancarkan cahaya. Mata orang mati, mulutnya setengah terbuka. Ia bagaikan tidak bernyawa. Tak berbeda dengan mayat. Tetapi ia telah mampu memukul dan membuat si manusia harimau terjajar. Tandanya ia mempunyai tenaga atau ilmu luar biasa. Ubahlah dirimu jadi harimau, kata mayat itu. Mulutnya tidak bergerak, tetapi ia mengeluarkan kata-kata. Erwin memandang Maskun, Juariah dan Jamal yang takjub disertai ketakutan. Melihat Erwin telah dipukul oleh makhluk yang tidak kelihatan. Suasana di dalam kamar itu jadi tambah seram. Karena mendadak Amalia berdiri dan bernyanyi-nyanyi tanpa lagu tertentu. Aku gila dan aku senang gila, kata Amalia. Maskun dan istrinya. Begitu pula Jamal kini meragukan. Apakah Erwin dapat melawan dukun yang membuat Amalia jadi gila? Erwin sendiri, meskipun percaya penuh pada kekuatan dan ilmunya, juga tidak dapat memastikan apakah ia sanggup melawan dukun yang memelihara mayat itu. Ia memanjatkan doa agar jangan sampai jadi harimau, karena akan membuat keadaan lebih menakutkan. Dalam kekhawatirannya itu Erwin merasa seakan-akan ia akan berubah. Peluh dingin mulai membasahi bajunya. Ia belum juga bangkit dari tempatnya terjajar. Mayat itu memandangi dirinya, tetapi ketiga orang lainnya di kamar itu, tambah Amalia yang gila, tidak melihat kehadiran mayat itu di sana. Dan untunglah mereka tidak melihatnya. Kalau mayat suruhan dukun itu menampakkan diri, bukan tidak mungkin Juariah akan pingsan, bahkan mati kejang di sana. Salah satu hantu yang paling ditakuti manusia adalah mayat yang bangkit dari kuburnya. Erwin belum pernah bertarung dengan mayat. Kalau dia sampai kalah, maka sudah pasti Amalia tidak akan dapat dibebaskannya dari penyakit gilanya. Dia tidak akan merasa malu kalau sampai dikalahkan. Sebab di atas dunia selalu ada yang lebih kuat daripada yang terkuat. Yang menjadi taruhan ialah gadis yang tidak berdosa itu. Kalaupun mau dikata ia punya dosa, maka hal itu karena ia tak mau tunduk kepada Syarif yang kaya dan berpengaruh semata-mata. Lain tidak. Kau tak berani melawan aku manusia harimau,
Tanya mayat itu.